Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi, yaitu bersabar dalam menunggu pasangan yang dari Tuhan. Nah, saya berharap apa yang saya coba bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda. Kabar baik untuk kita adalah bahwa firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan merancangkan pasangan hidup bagi setiap orang yang memiliki kerinduan untuk menikah di kemudian hari. Jadi teman-teman muda, Anda yang memiliki kerinduan untuk punya pasangan atau punya pacar, Anda yang memiliki kerinduan untuk menikah, maka kabar baik adalah Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup teman-teman. Namun ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan sebagai anak muda. Yang pertama, kita terburu-buru ingin punya pasangan, padahal sebenarnya belum waktunya. Akibatnya apa? Kita melakukan banyak kesalahan, kita buang-buang waktu, dan tidak sedikit orang menjadi kecewa dan dirugikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita memaksakan keinginan ataupun kriteria kita, padahal Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, untuk itu marilah kita belajar apa yang Tuhan mau, itu yang kita doakan dan yang kita minta kepada Tuhan. Dan saya percaya itu pasti yang terbaik. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu pasangan hidup yang dari Tuhan? Ini yang penting sekali. Jadi selain kita bersabar, apa yang harus kita lakukan dalam menunggu pasangan hidup yang dari Tuhan? Maka yang pertama adalah apabila ada seseorang yang mencoba mendekati kita, apabila ada seseorang yang menyatakan cintanya kepada kita dalam masa penungguan pasangan hidup yang dari Tuhan, maka ujilah cinta orang tersebut. Apakah orang tersebut tulus? Apakah orang tersebut murni? Apakah orang tersebut punya hati yang sungguh-sungguh atau apa? Sebab sering sekali orang datang mencoba mendekati kita, menyatakan cinta, tapi sebenarnya dia nggak tulus, dia nggak murni, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, untuk itu dalam masa penantian pasangan hidup yang dari Tuhan, apabila ada orang mendekat atau menyatakan cinta, maka ujilah. Jangan terburu-buru ingin langsung berpacaran dengan dia. Jangan terburu-buru langsung ingin kencan. Harus diuji dulu. Saya beberapa kali konseling anak muda, ya cukup terkejut. Kenalan sore, malamnya pacaran. Nah, sekarang apa yang mau diuji? Apa yang mau dipelajari? Kalau kenal sore, malam langsung pacaran. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, kita terlalu terburu-buru. Nah, padahal resiko dari terburu-buru adalah kesalahan. Untuk itu ujilah. Jadi kalau dia bilang cinta, uji. Kalau dia bilang suka, uji. Nah, uji apakah orang ini murni, apakah orang ini tulus, apakah orang ini sungguh-sungguh mau berkorban, atau orang ini ada motif atau modus yang lain. Nah, itu yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika orang menyukai ataupun berkata dia cinta sama kita. Nah, kemudian yang kedua adalah nikmatilah masa proses pengenalan. Artinya begini, sekali lagi jangan terburu-buru ingin cepat berpacaran, tapi nikmati dulu proses pengenalan. Jangan
membangun komitmen dengan seseorang yang kita belum kenal dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ingin kita kenal dari dia? Yang pertama, karakternya. Seperti apa sih karakternya? Sombongkah? Tinggi hatikah? Apakah yang lain-lain? Pelajari karakternya, kenali karakternya. Yang kedua, kenali pergaulannya. Gimana sih orang ini bergaul? Kemudian yang ketiga, kenali prinsip hidupnya. Bagaimana sih prinsip hidup orang ini? Terus perhatikan juga respon dalam kehidupannya. Ketika ada masalah, ketika ada tekanan, apa responnya? Apakah responnya benar atau salah? Terus kemudian juga kenali keluarganya. Kenali keluarganya. Karena banyak orang berpacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi orang tuanya tidak merestui. Akibatnya waktunya terbuang-buang, tidak mendapatkan restu. Kemudian apalagi selain kenali keluarganya, coba perhatikan apa perencanaan dan visi orang ini, sehingga kita mengenal dengan betul orang ini seperti apa. Ya, jangan membangun hubungan atau komitmen dengan seseorang yang kita tidak kenal. Untuk itu saya sarankan, tapi kembali ke teman-teman mau melakukan apa tidak. Saya sarankan, cobalah berteman terlebih dahulu. Kemudian bersahabat. Karena kalau kita berteman, kita bisa kenal dengan baik, ya. Terus kemudian kalau kita bersahabat, kita bisa lebih dalam mengenal orang ini. Barulah kemudian memutuskan untuk pacaran. Makanya saya secara pribadi, saya tidak percaya yang namanya cinta instan, cinta pada pandangan pertama. Saya tidak percaya itu. Cinta itu realistis, bisa diukur ya, dan ukurannya adalah firman Tuhan. So, nikmatilah proses pengenalannya. Begitu udah kenal orang ini, baru tanya dirimu, siapkah engkau membangun hubungan dengan orang yang modelnya seperti ini? Kalau engkau siap, nah ini yang biasanya buat hubungan lebih kuat, lebih dewasa, karena sudah ada pengenalan dan penerimaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang saya katakan tadi, jangan membangun komitmen dengan seseorang yang kita tidak kenal. Artinya sebuah kewajiban dan keharusan, kita harus betul-betul mengenal orang tersebut, baru kita membangun sebuah komitmen. Jangan berkomitmen dengan seseorang yang kita tidak kenal. Di dunia bisnis saja, kita tidak mungkin membangun bisnis dengan seseorang yang kita tidak kenal. Itu resikonya terlalu tinggi. Apalagi ini bicara tentang pasangan hidup. Ini bicara tentang masa depan. Bagaimana kita akan membangun komitmen dengan seseorang yang kita tidak kenal. So, untuk itu kenali dengan baik. Ada orang bilang ya, setelah menikah dia bilang, aduh, kok kenapa begini suamiku? Kenapa dia dulu gak begini, sekarang jadi begini? Itulah kurangnya sebuah pengenalan. Saya percaya orang bilang begini, Pak, kalau di pacaran biasanya yang baik-baiknya itu, di perkenalan baik-baik. Makanya pastikan dulu kenal. Begitu kenal, pastikan yakin, baru bangun hubungan ke pernikahan. Jangan belum sungguh-sungguh kenal, nanti kayak kebanyakan orang, kenapa suamiku jadi begini, kenapa dulu gak begini, berarti gak mengenal. Nah, saya percaya kalau memang karakternya baik, maka sampai ke pernikahan pun karakternya baik. Kalau memang orangnya lurus-lurus saja sejak dari pacaran, maka menikah pun akan lurus-lurus saja. Untuk itu dibutuhkan pengenalan.
Nah, itu yang ketiga. Kemudian apa yang harus kita lakukan selama masa penantian jodoh yang dari Tuhan? Yang keempat adalah kenali, ini lagi kembali saya tekankan, kenali pribadinya, kenali pergaulannya, kenali keluarganya. Nah, ada satu statement yang menarik yang perlu kita pelajari. Statement ini berkata, tunjukkanlah kepadaku siapa temanmu, maka saya akan menunjukkan seperti apa masa depanmu. Artinya, peranan pertemanan, lingkaran kita itu sangat-sangat penting. Untuk mempelajari seseorang, pelajarilah pergaulannya. Dari situ kita bisa tahu model orang ini seperti apa, tipe orang ini, dan orang ini gimana sih sebenarnya dalam hidupnya. Kita bisa tahu dari pergaulannya. Bahkan firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan jangan lupa hal yang penting, kenali keluarganya. Itu yang tadi yang saya katakan, ada orang berpacaran bertahun-tahun, 10 tahun. Begitu dikenalkan setelah 10 tahun ke keluarganya, ditolak, nggak setuju dengan berbagai alasan. Nah, kan buang-buang waktu puluhan tahun, tapi akhirnya tidak direstui. Padahal kalau kita baca firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia, diberkati. Nah, bagaimana mungkin kita akan menerima berkat kalau kita tidak menghormati orang tua kita? Artinya restu itu sangat penting. Nah, untuk itu ada baiknya kita mengenal keluarganya. Jadi sejak kita kenal keluarganya, kita bisa langsung dapat gambaran, kira-kira saya ini diterima apa enggak di keluarganya. Nah, kalau diterima, lanjutkan hubungannya. Kalau enggak diterima, baru berpikir apakah hubungan ini berkenan kepada Tuhan, apakah hubungan ini diperkenan Tuhan, apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau tidak. So, ini step-step ini sangat penting ketika kita menunggu pasangan hidup yang dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah libatkan Tuhan dan pakailah standar dari firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin dapat yang dari Tuhan kalau kita tidak libatkan Tuhan. Untuk itu pentingnya kita punya kepekaan. Untuk itu pentingnya kita punya sebuah kerendahan hati. Jangan terburu-buru menolak seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria kita. Mungkin dia nggak putih, mungkin tidak satu suku, mungkin pendidikannya tidak setinggi kita. Jangan terburu-buru untuk menolak dia. Tapi kita lihat dulu, orang ini cinta Tuhan tidak? Orang ini jujur apa tidak? Orang ini pekerja keras apa tidak? Orang ini punya perencanaan, punya visi apa tidak? Nah, waktu kita pelajari dia punya itu, maka mungkin dia tidak putih, mungkin tidak satu suku, mungkin pendidikannya tidak sama tingginya. Tapi orang begini kalau mengandalkan Tuhan bisa lebih sukses dari banyak orang, bisa lebih berhasil daripada banyak orang. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. So, jangan terburu-buru menolak orang yang coba dekati kita, tapi pelajari dulu apakah dia takut Tuhan, jujur, pekerja keras, punya perencanaan atau visi ke depan. Dan ingat, pakailah standar firman Tuhan. Jangan memaksakan keinginanmu. Ada orang begitu, lebih mengutamakan rupa daripada karakter. Padahal kita tahu damai sejahtera tidak muncul dari rupa. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan muncul dari karakter. Bagaimana mungkin engkau bahagia dengan karakter pasanganmu yang buruk? Makanya setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, kalau karakternya buruk, itu akan membosankan dan menjenuhkan. Bahkan berpotensi menghilangkan sukacita di hati kita. So, itu pentingnya kita untuk libatkan Tuhan dan memakai standar daripada firman Tuhan. So, ini yang boleh kita pelajari anak-anak muda.
apa yang harus kita lakukan dalam menantikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Ada 5 hal, dan saya percaya kelima hal ini jikalau kita lakukan dalam menunggu pasangan hidup, maka saya berdoa kita mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan rancangkan. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan dan penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.